Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmatnya kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, yaitu membahas tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau dan juga sahabat-sahabat beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kita malam ini adalah masih di sekitar tentang dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Mekah. Yaitu fase pertama dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fase 3 tahun dakwanya dalam keadaan dakwanya di diam-diam, ya, dakwah secara diam-diam dan rahasia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kemudian diturunkan wahyu kepada beliau atau diangkat sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah yang awal mula dakwanya Nabi adalah secara diam-diam. Padahal secara ini dakwah itu adalah aslinya adalah disampaikan, ya. Disampaikan, diumumkan kepada halayak ramai. Ya, tapi di sini dikisahkan bahwasanya beliau melakukan dakwah secara diam-diam sebagai apa yang merupakan memang strateginya beliau dalam menyampaikan Islam, dalam menyebarkan Islam, ya. Bagaimana beliau betul-betul menyiapkan, ya, orang-orang yang memang nanti siap menghadapi dakwah atau fase dakwah selanjutnya, yaitu dakwah secara terang-terangan, ya. Dan yang beliau persiapkan di sini yang pertama adalah rasa aman, ya. Karakteristik dakwah fase pertama itu adalah dakwah secara diam-diam, dakwah yang harus rahasia, yang hanya sedikit orang yang tahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya strategi tersendiri, ya, tentunya. Yang tidak mungkin sembarang saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang, ya. Jadi beliau memilih sahabat-sahabatnya yang memang mau diajak, ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, yang memang dikenal dari awal beliau sebelum masuk Islam, dia sudah dikenal tidak menyembah yang namanya patung, ya, ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kemudian yang pertama strateginya adalah menciptakan rasa aman. Bagaimana berdakwah dengan rasa aman, ya. Karena fase dakwah ini adalah harus betul-betul secara rahasia, ya, harus hati-hati, ya. Maka Nabi SAW ketika dakwah di fase pertama ini, beliau punya strategi mengumpulkan halaqah-halaqah kecil, ya, artinya menggabungkan antara beberapa keluarga. Contohnya, jadi Nabi SAW mempertemankan orang-orang yang punya kekuatan dengan orang-orang yang lemah, atau orang-orang yang punya dari segi harta bisa menopang dengan orang-orang yang lemah dari segi ekonomi. Contohnya misalnya kita dapati di awal-awal Islam ada beberapa orang-orang yang memang dianggap mulia di sukunya,
dan ada orang-orang yang memang hanya bekas budak atau bahkan budak, ya masih berstatus budak di kala itu. Contohnya misalnya seperti Abu Huzaifah atau Huzaifah bin Utbah dengan mantan budaknya Salim, ya mantan budaknya Salim. Ya, mereka kemudian dikumpulkan di situ di satu keluarga. Kemudian selain itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengumpulkan misalnya orang-orang yang paham Al-Quran, ya, dengan orang-orang yang akan diajarkan Al-Quran. Jadi ada beberapa sahabat yang memang tugas mereka adalah mengajarkan Al-Quran, seperti misalnya keluarganya Fatimah binti Khattab radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha. Beliau dengan suaminya itu Zaid atau Sa'id bin Zaid itu di rumahnya diajarkan Al-Quran oleh Khabbab, sahabat mulia Khabbab. Makanya ketika Umar dapati, ya, yang ketika Umar di kisahnya nanti Umar akan bunuh karena jengkel masuk Islam ini, iparnya dengan adiknya, dia datang, dia dapati sementara belajar Al-Quran, ya, sementara dibacakan Al-Quran oleh Khabbab. Jadi ini strateginya Nabi SAW, ya, membuat halaqah-halaqah kecil dalam keluarga, kemudian diisi orang-orang yang memang tadi yang kita sebutkan, orang-orang yang, ya, lemah dari segi ekonomi dan orang-orang yang misalnya orang kaya, orang yang mulia terpandang di kaumnya, ya. Kemudian tentunya ketika dakwah di awal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manhajnya beliau atau caranya beliau dalam mendakwakan Islam adalah tentunya fokus Al-Quran Al-Karim, ya, di Al-Quran Al-Karim, ya, bagaimana beliau mentarbiyah, ya, atau mendidik sahabat-sahabatnya itu dengan tarbiyah yang sangat sempurna, ya, baik dari segi akidah, ya, ibadah dan juga akhlaknya, dan juga rasa aman. Ya, kenapa penting rasa aman? Ya, untuk keberlangsungan dakwah, ya. Salah satu contoh misalnya sahabat yang menjaga rasa aman itu adalah bagaimana ketika dakwah secara terang-terangan, ketika Abu Bakar kemudian dan Nabi SAW diserang oleh orang-orang Quraisy. Abu Bakar sakit, habis dipukul, yang kemudian pingsan, ya, pingsan, dan dia mau tanya keadaannya Nabi SAW, ya, beliau mau tanya keadaannya Nabi SAW sama sahabiah namanya Ummu Jamil. Beliau utus ibunya atau meminta tolong ibunya untuk menanyakan Nabi SAW kepada Ummu Jamil. Ummu Jamil bilang, ini saking menjaganya supaya memang rasa aman, dia bilang saya tidak kenal itu Abu Bakar sama Nabi SAW, ya, supaya memang ini dakwah masih baru, ya, jadi dia bilang tidak kenal. Bagaimana dia bilang kalau saya datang ke rumahmu untuk lihat anakmu, ya, dia mau datang ke lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia datang baru ya, orang datang melihat orang habis dipukul pasti histeris, ya. Ummu Jamil disebutkan baru Abu Bakar kemudian bangun dan dia tanya bagaimana keadaannya Nabi SAW. Di sini lagi Ummu Jamil bilang, kan ibunya Abu Bakar kala itu masih belum masuk Islam, ya, dia bilang ini ada ibumu di sini nih, bagaimana kalau dia dengar? Dia bilang begitu. Abu Bakar bilang tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Baru disampaikan Nabi SAW dalam keadaan sehat dan selamat, ya, Nabi SAW dalam keadaan sehat dan selamat. Ini ya, menjaga supaya dakwah itu tidak bagaimana bahasanya itu, ya, di sini disebutkan rasa aman, ya, rasa memang dakwanya itu baik aman-aman saja, ya, menjaga dakwah itu aman-aman saja, ya. Makanya seandainya Nabi SAW yang disampaikan adalah kebenaran, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya dakwah begitu saja langsung disampaikan,
ya tentunya banyak penolakan, ya. Maka ini strateginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika berdakwah tentunya harus ada tempat, ya, bagi beliau untuk kemudian dijadikan markas, ya, dijadikan markas dakwanya, karena rumahnya sudah tidak mencukupi, misalnya untuk dijadikan tempat pertemuan. Ya, beliau adalah seorang pendidik atau murabbi yang butuh untuk ketemu, mengatur strategi dakwanya di satu tempat. Maka kemudian dipilihlah rumahnya Al-Arqam, makanya yang sering yang kemudian disebut dengan Darul Arqam, ya. Darul Arqam, tempat pertemuannya para sahabat, ya, atau tempat pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur kepemimpinan di situ, ya, di Darul Arqam. Dan ada sebab-sebab kenapa kemudian Darul Arqam dipilih, ya, dipilih untuk menjadi tempat bertemunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Yang pertama, karena Al-Arqam ini tidak ditahu Islamnya, ya, tidak ada yang tahu, masih rahasia Islamnya, keislamannya dia, ya. Jadi tidak ada yang kemudian berpikir bahwasanya di tempatnya itu Nabi SAW akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Kan dakwanya masih secara rahasia, ya. Jadi kenapa kemudian Al-Arqam yang dipilih? Karena memang masih tidak ditahu kalau dia sudah masuk Islam ternyata, ya. Kemudian Arqam bin Abil Arqam, yang namanya itu Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin anaknya Abul Arqam, bapaknya Arqam, adalah seseorang dari suku Makhzum, Bani Makhzum, satu suku dengan Abu Jahal, ya, satu suku dengan Abu Jahal, yang dimana suku itu adalah suku yang paling memang gencar-gencarnya memusuhi dakwanya Nabi SAW, ya, dan juga gencar-gencarnya memusuhi Banu Hashim, ya. Ada persaingan antara suku Banu Makhzum dengan Banu Hashim, kakeknya Nabi SAW atau sukunya Nabi SAW, ya. Maka seandainya Al-Arqam ini ditahu masuk Islam, sama juga kayak tadi, ya, artinya orang tidak akan terpikirkan Arqam ini adalah mau masuk Islam, karena dia adalah musuhnya, sukunya itu berseberangan dengan sukunya Nabi SAW, ya. Makanya kemudian dipilih rumahnya Al-Arqam. Kemudian yang ketiga, Al-Arqam ini adalah seorang anak muda, ya, anak muda yang usianya kala itu masih 16 tahun, ya, masih 16 tahun, dan ya itu juga tadi, ya, usia 16 tahun tidak mungkin rumahnya dijadikan tempat perkumpulan, ya, kan dia masih anak-anak ini, ya. 16 tahun ini masih anak-anak, karena tidak mungkin jadi tempat perkumpulan Nabi atau orang-orang Islam untuk kemudian membuat strategi di situ. Jadi itu sebab kenapa, ini sebab tentunya tidak disampaikan secara lisan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini hanya buah dari ininya ulama, ya, bisa dibilang kemungkinan itu sebab-sebab kenapa rumahnya Al-Arqam kemudian dipilih. Kenapa kemudian juga selain sebagai pusat dakwah, kenapa kemudian dipilih juga harus ada markas dakwahnya Nabi SAW? Ini karena kejadiannya Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah kita kisahkan, ketika dia sholat bersama sahabat lainnya, yang kemudian didapati oleh orang-orang Quraisy, kemudian bertengkar, ya, bertengkar sampai-sampai ini disebut sebagai awal tumpahnya darah Islam. Itu adalah ketika kejadian ini, karena saat itu ketika itu tidak sampai membunuh, tapi memukul dan luka, ya. Ini adalah awal pertumpahan darah dalam Islam. Itu kejadiannya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sholat diganggu, ya. Maka mereka butuh tempat untuk kemudian seperti ini mengerjakan sholat, ya, kemudian beribadah dengan nyaman, ya. Maka dibutuhkan Darul
Darul Arqam. Kemudian ya, orang-orang yang hasil dari dakwah fase pertama ini itu kemudian disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ya, as-sabiqunal awwalun yang kita sudah sebutkan ada sekitar 40 orang. Ya. Yang paling terkenal dan yang memang yang paling militan adalah 10 orang yang diberi kabar masuk surga, ya. Dari Abu bukan itu ya. Tidak masuk Umar radhiyallahu anhu. Ya, karena beliau belum masuk Islam di sini. Umar itu nanti masuk Islam ketika dakwah secara terang-terangan. Ya. Ada kemudian Abu Bakar, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, 6 orang, dan Abdurrahman bin Auf. Ya, 6 orang ini yang di antaranya mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, ya, dijamin masuk surga, dan mereka punya karakteristik, ya, apa yang menyebabkan kemudian mereka bisa sampai kemudian membantu perjuangannya Nabi SAW, yang menjadi orang-orang yang terdepan. Yang pertama, penerimaan mereka terhadap wahyu atau penerimaan yang sempurna mereka terhadap wahyu atau syariat. Jadi tidak ada keinginan-keinginan dunia. Ya, memang betul-betul langsung menerima. Tahu inilah agama yang benar. Ya, inilah agama yang betul-betul dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa kemudian mereka bisa menerima wahyu, ya, sampai segitu ininya? Yang pertama karena kebersihan hatinya mereka, ya. Karena hatinya mereka itu bersih, tidak ada keinginan misalnya mungkin keinginan dunia atau diinikan dengan hawa nafsu. Yang betul-betul ikhlas menerima bahwasanya inilah agama yang benar, dan ini yang memang harus diulang-ulang terus-menerus, ya. Diulang-ulang terus-menerus bahwasanya kita berislam, ya, kemudian berdakwah, ya, mengajak orang itu memang semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan-keinginan dunia, tidak ada keinginan-keinginan kita untuk kemudian untuk meninggikan kedudukan. Ya, makanya sampai Nabi SAW mengingatkan tidaklah 2 ekor serigala itu, ya, yang ketika dia menyerang gerombolan kambingnya orang-orang itu lebih merusak kecuali seseorang yang cinta terhadap harta dan kedudukan. Ya. Jadi serigala ada 2 ekor serigala, yang menyerang ininya secara ini, itu akan merusak, yang menghancurkan kambing, gerombolan kambing. Tapi itu lebih berbahaya lagi orang yang mencintai harta dan kedudukan, ya. Kita sudah diingatkan, ya, termasuk syaraf di sini adalah bagaimana hubbus syuhrah, ya. Salah satu kedudukan di sini adalah mencintai, suka, mau dikenal, ya, mau dikenal. Salah satu yang tidak boleh sebenarnya, ya, ada dalam dakwanya kita atau dalam kita mengajak seseorang kepada kebaikan adalah mau dikenal. Karena sudah pasti tujuannya bukan karena Allah, ya, supaya saya dikenal, ya, supaya saya dibilang ustadz, ya. Bahkan ada ancamannya, ya. Nabi SAW ketika ditanya ini orang hadisnya itu tentang orang yang mengatakan ini orang ahli surga karena dia membaca Al-Quran. Saya lupa redaksi hadisnya. Kata Nabi SAW, tidak, kau membacanya supaya dikenal, ya, supaya dikenal. Maka itu tadi, selain karena tidak adanya hal-hal yang itu, ya, tentunya yang kita bahasakan dengan kebersihan hati, ya, kebersihan hati. Jadi tidak ada keinginan dunia, memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kita diajarkan, ya. Begitu kita diajarkan untuk beragama ini secara umum, beragama, baik itu kemudian berdakwah, ya, beribadah, ya, kemudian
bermuamalah dengan orang lain memang harus betul-betul niatnya ikhlas karena Allah, ya. Jadi jangan kalau memangnya niatnya karena orang, nantinya kalau karena orangnya tidak respect ke kita akhirnya down, ya, kecewa, ya. Kita mau melakukan sesuatu, mengajak orang lain supaya memang kita dianggap sebagai saya ini seorang dai, ya. Saya mengajak supaya saya dibilang dai, ya, supaya saya dibilang orang yang punya peran yang penting dalam Islam. Ketika sudah tidak mau diajak, ya, karena niatnya bukan karena Allah, ya, kemudian tidak ada respon dari orang-orang, akhirnya kecewa. Ya, tapi kalau karena niatnya Allah, tidak dipikirkan apa itu hasilnya, ya. Tapi yang penting saya sudah melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau saya menerima dakwah ini, mau ikut kemudian, ya, beramal, ya, mengamalkan Islam itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian mereka dengan gampangnya menerima wahyu adalah karena adanya mereka di waktu pensyariatan, atau mereka itu hidup di mana di zaman syariat masih turun, apalagi di awal-awal fase dakwanya itu, ya. Memang wahyu yang turun memang ayat-ayat yang memang memperkuat mereka tentang akidah, ya. Ayat-ayat tentang akidah yang memang memperkuat untuk memperkokoh pondasi mereka nanti dalam berdakwah secara terang-terangan. Kemudian yang berikutnya adalah keadaan mereka ketika wahyu turun, kadang-kadang memang langsung berhubungan dengan mereka, ya. Jadi kadang wahyu itu turun berhubungan dengan satu orang, ya, atau beberapa orang, beberapa kelompok, ya. Misalnya ada mungkin yang ini, kemudian ayat tersebut turun gara-gara dia, ya. Yang paling banyak disebutkan adalah Umar bin Khattab misalnya, ya. Beliau kemudian ini Umar kita tidak sebutkan karena kemudian Umar bin Khattab ini masuk Islamnya bukan sebelum dakwah secara terang-terangan. Ya, ada beberapa sahabat yang turun ayat gara-gara mereka, ya. Jadi itu yang membuat mereka kemudian lebih mudah untuk menerima wahyu. Tapi bukan berarti juga ada dulu teman yang beralasan begini. Para sahabat enak, ya, karena hidup di zamannya Nabi SAW. Coba kalau kita hidup di zamannya Nabi SAW, kita juga gampang menerima Islam. Ya, saya bilang iya. Kalau kau ikut ketika dakwah ajak, ya. Kalau justru kau yang jadi seperti Abu Jahal, ya kan? Ya, karena mereka juga hidup di zamannya Nabi, ya. Ada pas wahyu turun, ya, tapi murni memang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, murninya karena Allah, ya. Karena Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan kita, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada kemudian yang kedua, hal-hal yang karakteristik dari mereka di ini adalah pengaruh emosional atau sangat mendalam, ya. Pengaruh emosional mereka mendalam tentang wahyu dan keimanan. Apa maksudnya? Bagaimana mereka betul-betul juga menyeimbangkan antara kehidupan dunianya dengan kehidupan akhiratnya. Mereka dikenal dengan orang yang berilmu, ya, yang semangat untuk menerima ilmu, ya. Sampai-sampai ada kemudian sahabat yang malamnya dia pergi untuk bertemu dengan Nabi SAW, siangnya dia kembali lagi untuk mengembalakan kambing, ya. Sampai-sampai ininya, dan artinya mereka juga tetap seorang pedagang, ya. Mereka juga tetap seorang orang-orang yang bekerja, tapi ibadah mereka tetap juga dijaga. Makanya kayak ada ungkap yang mengatakan mereka itu fursanun fin nahar wa ubadun fil lail. Ya, mereka itu seolah-olah sebagai penunggang kuda di siang hari, tapi juga ahli-ahli ibadah di malam hari. Ini karakteristik para sahabat atau as-sabiqunul awwalun, ya, adalah orang-orang yang memang menjaga ibadahnya, ya, menjaga ibadahnya, dan kemudian tetap
beraktivitas ya di siangnya. Ya, jadi tidak hanya semata-mata fokus ibadah, ya, tidak hanya fokus ibadah, apalagi fokus dengan dunianya, ya, apalagi fokus dengan dunianya saja, dunia saja yang dia kerjakan. Jadi ini bisa menjadikan kita ambil pelajaran bahwasanya ya yang terpenting ketika kita mau mengajak ya atau menjadi seorang pendakwah adalah bagaimana kita memaksimalkan atau menambah lagi ininya ibadahnya kita ya. Tentunya kita sebagai pendakwah bukan hanya yang wajib-wajib ya, yang wajib-wajib itu sudah wajib ya kita ini kan, tapi bagaimana juga ada hal-hal yang sunnah yang memang harus kita kerjakan ya, mungkin sholat malam ya, puasa sunnah atau memperbanyak sedekah, dan tentunya masing-masing orang punya amalan-amalan yang memang mudah dia lakukan ya, amalan yang mudah dia lakukan, karena kita ini tidak semua bisa mengerjakan semua amalan-amalan yang kemudian disunnahkan oleh Nabi SAW ya, kecuali memang orang-orang yang Allah kasih rahmat, mereka bisa ya. Ada yang mungkin yang bisa kita ini adalah mengerjakan puasa sunnah ya. Ada orang yang memang yang mampu dia lakukan adalah sholat malam, atau ada orang yang memang mampu bersedekah ya. Intinya adalah yang pertama adalah bagaimana merutinkan amalan tersebut ya, merutinkan amalan tersebut, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali adwamuha ya, amalan yang paling dicintai itu adalah amalan yang paling sering dikerjakan ya, paling sering dikerjakan. Dan juga yang kedua adalah bagaimana memang juga kita tidak hanya betul-betul berusaha untuk meningkatkan ibadah yang lainnya ya, bukan hanya satu itu saja ya, tapi tidak juga memaksakan diri ya, tidak juga memaksakan diri ya. Jadi itu para sahabat, kenapa kemudian mereka ini adalah karena mereka menyeimbangkan antara kehidupan akhiratnya dan kehidupan dunianya ya. Kemudian apa juga yang membantu dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosoknya Nabi ya, sosoknya Nabi sebagai pemimpin ya, sosoknya Nabi sebagai pemimpin ya, dan bagaimana beliau memimpin ya. Tentunya sosoknya Nabi SAW itu jadi pengaruh ya, pengaruh besar ya dari dakwanya Nabi SAW ya. Orang yang dikenal dengan Al-Amin ya, orang yang jujur ya, kemudian orang yang dikenal dengan bicaranya itu lembut ya, bicaranya lembut, dan banyak akhlak-akhlaknya yang memang disukai oleh orang lain ya. Dan orang yang memiliki tentunya jiwa kepemimpinan ya, jiwa kepemimpinan ya, dan tegas dalam memimpin ya, dan tegas dalam memimpin. Dan ini yang dibutuhkan ketika kita kemudian berada di sebuah jamaah misalnya atau sebuah organisasi ya, maka dibutuhkan orang yang seperti ini ya, orang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya jiwa kepemimpinan ya, memang orang yang cocok jadi pemimpin ya, dan berpengaruh untuk kemudian dia mendakwakan agama Islam ini ya. Dikatakan di sini, jadi kanat qudwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'iqatun fi ikhtiyaril anasir ula lid-da'wah fi khilal sanawati salasatil ula min umurid da'wah. Jadi sosoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam 3 tahun dakwanya secara diam-diam memang sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh di awal-awal dakwah itu. Karena kalau seandainya Nabi SAW orang yang tidak didengar kemudian berdakwah ya, maka hanya sedikit orang yang akan ikut dengan dakwah ya. Nabi sudah dikenal dari dulu sebelum diutus oleh Nabi, kemudian ya tadi perkataannya jujur ya. Bahkan ketika dakwah secara terang-terangan orang-orang yang membenci
jelas-jelas membenci beliau tapi masih menitipkan amanah sama beliau. Ya. Orang-orang yang tidak terima dengan dakwanya tapi masih menitipkan amanah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu sosoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah sifat-sifat dari kenapa kemudian sifat-sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, ya. Yang pertama as-sabru fi qaulihi ta'ala, ya, innal ayatil karimah sabiqa min suratil kahfi tasifu lana ba'du sifatil jama'atil muslimah al-ula. Jadi ada ayat dalam surah Al-Kahfi yang memang mewakili bagaimana keadaannya jamaah atau orang-orang awal yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Ya, wasbir nafsaka. Ya, maka dijelaskan yang pertama adalah sabar. Jadi ayatnya, dan sabarkanlah dirimu, ya. Inna kalimatis sabar tataradda fil Qur'anil Karim fi ahadisin Nabi SAW. Ya, jadi kata sabar ini berulang-ulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadisnya Nabi SAW, ya. Wa tablughu ahamiyatu an tusbihu sifatan min arba' lil fatatin naji'ah minal khusran. Dan sabar merupakan salah satu 4 komponen yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai seseorang untuk selamat di dunia ini, ya. Di dalam surah Al-Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, yang 4 itu apa itu? Al-imanu billah, ya, kemudian wal amalus soleh, ya, beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, kemudian at-tawasaw bil haqqi, kemudian menyebarkan kebenaran, ya. 3 ini kalau kita mau selamat di dunia. Kemudian yang keempatnya ada bersabar, ya. Bersabar yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, ini tentunya pendapat beliau, ya. Kalau tidak ada ayat lain selain ayat ini sudah cukup untuk manusia sebenarnya, ya, atau selain surah Al-Kafirun, surah Al-Asr, ya, surah Al-Asr. Lianna najatul insan la takunu illa idza akmalal insan nafsahu bil iman. Yang pertama, kenapa kemudian disebut iman? Karena seseorang tidak mungkin akan selamat, ya, akan selamat dari dunia ini kecuali dengan keimanan. Ya, kecuali dengan keimanan, kemudian dengan amal soleh, kemudian dengan bagaimana juga kemudian selain itu dia juga menyebarkan apa yang dia sudah tahu dan dia sudah kerjakan, ya, kemudian dia bersabar dengan itu. Ya, tentunya, ya, pasti ada hal-hal yang buat kita tidak sabar, ya. Wat tawasaw bis sabr kadzalika daruratu fal qiyam 'alal iman wal amal shalih wa harasatul haqq wal adli min a'sari ma yuwajihul fard wal jamaah. Ya, karena memang, ya, iman, beramal soleh, dan apalagi kemudian menyampaikan kebenaran kepada orang lain, itu adalah hal-hal yang memang betul-betul butuh kesabaran, ya. Iman, menjaga keimanan, kemudian mau mengerjakan amal soleh, ya, kemudian apalagi kemudian mau menyampaikan ke orang lain, ya, butuh sabar, ya. Pasti ada saja penolakan. Ya, kalau kita mau berdakwah kemudian mencari zona nyaman saja, waduh, susah, ya. Sama kayak orang kalau operasi, ya. Kalau orang operasi cuma mau cari pasti ada resiko-resikonya, ya. Pasti ada resiko-resikonya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, ya, sifat sabar di dalam Al-Qur'an yang disebutkan tadi dalam surah Al-Kahfi. Kemudian kasratud du'a wa ilha 'ala Allah. Masih ada waktu, ya. Ya, memperbanyak doa dan ilha ini kayak kalau kita meminta sekali itu. Apa bahasa Indonesianya itu? Apa bahasanya yang bagus? Ya, pokoknya ya berharap
lebih ke berharap sebenarnya. Betul-betul dia meminta, kayak memaksa, memintanya memaksa, ya. Itu ilha. Ya, di dalam ayat disebutkan yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, ya, yang berdoa kepada Rabbnya dalam keadaan siang dan malam. Faddu'a babun 'azim, ya, maka doa adalah, jadi itu sifat-sifatnya mereka, ya, orang yang banyak-banyak berdoa, ya. Doa adalah sesuatu yang besar, ya. Bahkan disebutkan, kalau kita pernah dengar tentang Hisnul Muslim, buku doa yang dikarang sama Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullah, beliau menamakan Hisnul Muslim karena memang Nabi SAW menyebutkan itu. Ad-du'a Hisnul Muslim. Doa itu adalah tameng dari seorang muslim, ya, tameng. Tameng, apa itu tameng? Penghalang, ya. Penghalang. Fa idza fataha lil abdi tatabbu'ati alaihi al khairat wa intahat alaihi al barakat fala budda min tarbiyatil afrad alladzina ya'duna al hamla ar risala wa ada'ul amana ala husni silati billah. Maka ketika seseorang kemudian dibukakan untuk baginya kebaikan, kemudian kemudian berhenti kebaikan baginya, maka wajib, ya, mendidik atau mentarbiyah orang-orang itu untuk kemudian bersabar dan tetap menjaga hubungannya dengan Allah, yaitu dengan berdoa, ya, dengan berdoa dan memperbanyak doa, ya. Itu ininya. Tentunya banyak keutamaan doa. Jadi bagaimana kita diajarkan di sini, selain memang bersabar, ya, jangan melupakan doa. Ya, jangan melupakan doa. Tidak boleh kita juga merasa sombong, ya, kemudian tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah punya sudah punya merasa diri sudah hebat, ya. Saya bisa, ya. Saya sabar insyaallah, ya. Dalam mengerjakan apapun, dalam berdakwah, tapi kemudian lupa berdoa, ya. Lupa berdoa karena kita ini manusia lemah, ya. Yang kita ini bukan kuat karena kitanya, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasan, ikhlas, ya. Sebagaimana disebutkan, ya, yuriduna wajhahu, ya, yang mengharapkan wajahnya Allah, ya. Wala budda inda i'dadil ifrad i'dadan rabbaniyan an yatarabba al-muslim ala an takuna aqwalahu wa a'maluhu wa jihaduhu kulluhu liwajhillahi wa bitigha'i mardatihi. Maka seseorang yang mau mempersiapkan betul-betul, memang mempersiapkan dirinya, ya, untuk kemudian menjadi pribadi yang rabbani, ya, pribadi yang rabbani itu maksudnya adalah pribadi yang memang seperti sahabat, ya, pribadi-pribadi yang akidahnya benar, ya, ibadahnya kuat, kemudian juga memiliki akhlak, ya, adalah bagaimana kemudian dia harus betul-betul menjadikan perkataan-perkataannya itu dan amalan-amalannya dan juga jihadnya, ya, semua amalannya itu hanya, atau jihad di sini disebutkan kesungguhannya adalah untuk karena Allah, ya, dan mengharap ridhonya. Wa husni mathubatihi ghairi nazrin ila mugnim au jahin, ya, tentunya tidak, ya, tidak melihat kepada yang tadi itu, ya, selain Allah, ya, baik itu harta, ya, kedudukan, atau mau supaya digelari ini, ya, atau mau muncul di depan, atau kemudian mau terkenal, maka tidak ada itu. Hatta yusbihu jundiyan min ajlil aqidah wal manhaj ar-rabbani wa lisanu halihi qauluhu ta'ala, ya, sampai kemudian dia kemudian menjadi pribadi yang seperti pasukan atau tentara yang memang tujuannya adalah menyampaikan akidah yang benar, ya, sebagaimana keikhlasan ini kemudian disebutkan dalam ayat Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang harus kita pegang, ya,
setiap dalam kita beramal, ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ya, dan inna salati wa nusuki, dan ibadahku, ya, nusuki wa ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, dan hidupku dan matiku adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-An'am. La syarika lahu, ya, tidak ada sekutu bagi Allah, ya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ya, dan karena itu saya diperintahkan dan saya adalah orang yang pertama yang maksudnya yang berislam. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah at-tsabat, kekokohan, atau apa bahasanya Arab, bahasa selain kokoh, yaitu teguh dalam memegang agama Islam, ya. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, ya. Jangan berpaling dari mereka karena engkau menginginkan, ya, perhiasan dunia atau perhiasan kehidupan dunia. Wa hadats sabat al-madhkur far'un an sabat an-a'am yang bagi an yattasim bihi ad-da'iyah ar-rabbaniyah. Jadi ini pelajaran dan sifat-sifat para sahabat, orang-orang as-sabiqunul awwalun adalah mereka kokoh, ya. Tetap pendiriannya, tetap jadi tidak berpaling, ya. Maka dan ini adalah kekokohan yang disebutkan, ya, bagi seorang yang harus memang seorang dai bersifat seperti ini. Apa itu di dalam Al-Qur'an? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Ya, ada di antara orang-orang mukmin itu orang-orang yang memang jujur dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah, ya. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara mereka ada yang kemudian Allah sudah matikan, sudah wafatkan, ada yang kemudian menunggu dan mereka tidak pernah mengganti, ya, maksudnya masih kokoh, masih tetap terhadap agamanya. Ya, ini adalah orang-orang yang disebutkan memang harus, ya, atau yang disiapkan seseorang ketika mau menjadi seorang dai. Wa fil ayatil karimah salasu sifat. Ya, dalam ayat yang disebutkan barusan tadi itu adalah ada 3 sifat. Ya, yang pertama keimanan, iman. Warujulatin, wasidqin. Warujula. Rujula itu apa ya? Kedewasaan. Ya, kedewasaan atau sering disebut macho. Yang kemudian adalah jujur. Dan ini adalah unsur-unsur orang supaya mau kokoh dalam manhaj. Ya, keimanan, kepercayaan, dewasa, dan kejujuran, ya, yang disebutkan dalam ayat. Li'annal iman yab'atsu 'ala tamassuk bil qiyam war rafi'ah wat tathabbut biha. Karena dengan iman itu orang bisa berpegang dengan nilai-nilai luhur yang tinggi, ya, dan kemudian kokoh dengannya. Wa yab'atsu 'ala an at-tadhiyatu bin nafsi liyabqa al-mubtada'a rafi, dan dia bisa dengan keimanannya itu dia bisa mengorbankan dirinya, ya. Kemudian warrujula muharriqatun lin nafsi nahwa hadzal hadaf ghairu muhtammatun bis saghair was sighar wa inna madaiman dafi'atun nahwal hadaf al asma. Jadi maksudnya di sini kedewasaan ini adalah bagaimana ini menjadi penggerak untuk mencapai tujuan itu tadi, ya. Jadi dia tidak pikir yang kecil, ya. Yang intinya adalah saya tidak tahu sifat bagaimana ini, ya. Di sini dibahasakan adalah ar-rujula. Jadi dia tidak pikir yang kecil, sesuatu yang mengganggu, yang kecil-kecil mengganggu. Intinya dia maju supaya dapat tujuannya, ya, supaya dia masuk dapat tujuannya. Wasidqu yahulu dunan tahawul au taghayyur au tabil wa man samma yurisu hadha kulluhu thabat alladhi la yatalawwana ma'ahul insan. Jadi dan
kejujuran yahulu itu menghalangi antara orang-orang mau kemudian berubah. Maksudnya kita tadi membicarakan tentang kekokohan, maka jujur itu bisa menjaga seseorang untuk tidak kemudian goyah, ya, untuk tidak kemudian goyah. Ya, maka barang siapa kata penulis di sini yang bisa mewarisi atau ada padanya 3 sifat ini, maka insya Allah dia tidak akan goyah, ya, tidak akan goyah. Wala syakka anna lil banati allati ta'uddu lil hamlid da'wah wa iqamatid daulah wa sana'atil hadarah tahtaju ila as-sabat alladhi yu'inu ala tahqiqil ahdaf as-samiyah. Jadi tentunya, ya, selain tadi yang kita sebutkan, ya, yang terakhir adalah kekokohan. Tadi yang pertama adalah sabar. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, banyak berdoa. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasan. Ya, tentunya sebenarnya yang utama adalah keikhlasan. Ya, keikhlasan dan juga harus teguh. Ya, tidak gampang goyah. Itu dalam berdakwah. Ya, itu dalam berdakwah. Ya, yang pertama intinya kita ikhlas, dakwanya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sabar. Ya, pasti ada ininya, ya, dalam berdakwah. Pasti ada cobaannya, ya. Kemudian untuk membantu kita dari 2 tadi ini, keikhlasan. Kemudian bersabar, ya, bantu dengan doa, ya. Bantu dengan doa, dan supaya kita memang tetap terjaga dengan 3 ini adalah harus bagaimana kita tidak goyah, kokoh, ya, tetap teguh dengan apa yang ingin kita dakwakan. Jadi itu jemaah sekalian yang mampu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sudah masuk waktu isya, ya, kita cukupkan. Kalaupun ada yang bertanya silakan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.